Pertanyaan. Sudah Bu Lia, sudah di ini. Kayak kemarin latihan atau Bu Lia dulu yang jadi yang Elis dulu yang coaching atau gimana? Oke. Siapa dulu boleh? Saya dulu. Saya dulu ya. Bu Lia sebagai Sebagai coach. boleh. Siap. Saya coach ya. Oke. Saya ceritakan dulu kasusnya atau gimana? Eh, boleh. Ya, yang cerita Lia atau ya Bu Elis. Bu Elis ya. Iya. Oke, Oke. sok. Jadi di sini saya mempunyai permasalahan tentang eh, ada beberapa anak yang sering tertidur di pembelajaran saya seperti itu. Dan di sini saya butuh teman berdiskusi eh, untuk mencari solusi gitu kan tentang permasalahan ini. Begitu boleh? Oke. Boleh dimulai. Ya, boleh. Ya, Oke. Ini kita ketemu Bu Elis di kelas ya, kelas kelas Lia ya gitu. iya. Bu Elis assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Bu Lia. Oh, waalaikumsalam. Bu Elis, bagaimana gimana gimana? Kabarnya sekarang gimana Bu Elis? Mengganggu nang nih enggak Bu? Lagi ada Enggak, pekerjaan. Oh, kebetulan kebetulan ini lagi istirahat. Kebetulan jam pelajaran saya kosong tadi jam maksudnya kebagiannya jam pagi gitu. oh. Gimana Bu Elis sok? Mangga kemarin teh ada ini ya. Kemarin teh sibuk sayanya. Jadi sok sekarang boleh Bu Elis. Kenapa? Jadi gini Bu, saya pengen cerita sudah sebenarnya ini udah lama begitu ya sudah mengganjal di pikiran saya gitu. Ada beberapa anak Mm-mm. yang setiap pembelajaran saya itu tidur gitu Bu. Tertidur gitu, ada beberapa lah gitu Bu Lia. Jadi saya tuh ini kenapa ya gitu, lagi Hmm. mungkin ya jadi kebingungan gitu kenapa gitu. Saya pengen pengen diskusi itu sih sama Bu Lia sebenarnya. Mm, 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 mm. Terus ini oh tujuannya itu ya? Mm-mm. Tujuannya Reels itu eh, ingin menceritakan bahwa ada anak tidur gitu ya Mm-mm. sewaktu belajar di Mm-mm. belajarnya Bu Elis apa mata pelajaran apa yang Bu Elis Matematika Bu. matematika ya. Mm-mm. Betul betul. Kira-kira kata Bu Elis itu kira-kira pasti Bu Elis tahu dong. Kira-kira apa penyebab hadirnya permasalahan itu? Ini sih baru ngeduga-duga aja ya Bu ya. Saya ngeduga gitu, apakah mereka yang Hmm, pertama mereka mungkin kelelahan bisa jadi ya, karena hmm, kan boarding gitu kan sekolah saya, jadinya eh, mereka dari subuh sudah beraktivitas, jadi mungkin pas pembelajaran mereka ngantuk gitu. oh Nah, gitu. bisa jadi itu, atau bisa jadi mungkin karena pembelajaran saya mungkin, jadi saya berpikirnya seperti itu. Iya iya Nah, iya. tapi saya belum identifikasi secara ini sih Bu, secara dalam gitu Halo. kenapa. Hmm, Baru kira-kira saya gitu, apa mungkin ini ya, hmm. apa mungkin itu ya gitu, baru gitu loh Bu. Oh iya iya iya. Terus kekuatan apa yang Bu Elis miliki untuk menghadapi masalah ini? Maksudnya apa yang bisa Hmm, dilakukan Bu Elis? saya bisa sebenarnya untuk cari tahu ini Hmm? kenapanya gitu anak-anak seperti itu, saya bisa bekerja sama sebenarnya, kolaborasi sama Hmm. eh, tim BK gitu, atau sebelumnya juga saya mungkin nanya-nanya dulu ke guru lain, eh, apakah di sana apa sih, apakah di sana
apa di pelajaran lain ribut juga atau apa Mhm. tidur juga atau enggak gitu. Nah, saya bisa Mmm. kolaborasi sama guru-guru lain juga gitu sebenarnya, nanya juga, tapi itu belum saya lakukan. Oh gitu. Oke Bu Elis, menurut Bu Elis nih, eee, masalah ini itu begitu penting dipikirkan Bu Elis itu, sampai menganggap Bu Elis itu masalah ini emang harus ada solusinya gitu? Betul Bu Lia, saya pikirnya ini penting ya, karena ya tadi itu sudah beberapa kali itu kayak gitu terus gitu. Maksudnya kan harus ada perbaikan ya, entahlah dari Mhm. sayanya, dari sisi saya Mhm. atau mungkin dari sisi anak-anak gitu. Saya harus memperbaiki ini semua gitu. Karena Mhm. kalau tidur terus ya gimana gitu, maksudnya ya mereka juga nanti Mhm. menyerap pembelajarannya seperti apa gitu, dan kalau saya biarkan juga nanti gimana, itu kan hak mereka juga gitu sebenarnya gitu. Seperti itu. Iya. Terus itu, yang tidur itu berapa berapa anak gitu? Apa semua? Atau misalkan beberapa saja gitu Bu Beberapa Elis? sih Bu, nggak semua, beberapa, tapi Mhm. eh, dan itu aja gitu, kasusnya Oh itu ya. aja. Anaknya itu aja. Oke. Terus, Bu Elis pernah nanya gitu ke rekan yang lain, apa anak tersebut itu ya memang sama gitu, suka tidur gitu di pelajaran yang Sempat lain? sih, Mhm. sempat beberapa rekan, tapi belum semua rekan gitu ya, sempat beberapa rekan Mhm. katanya iya emang anak itu suka tidur di kelasnya juga gitu. Nah, Oh ya. mm, Mmm. Nah, jika dikalibrasikan, pada kisaran apa nih, skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat kepelikan permasalahan yang Bu Elis hadapi itu di angka berapa ya? Setelah, tadi Bu Elis, ingin melakukan kolaborasi gitu dengan, rekan gitu yang lain? kalau saya pikir ini kan eh, kasihan ya ke anak-anaknya kalau saya biarin gitu ya. Eh, saya pikir ini di angka 5 Bu. Mmm, 5 5 6 atau 5 5 gitu. terlalu itu lumayan ya, masih jauh ya ke angka 10. Iya Bu. Nah, ya kalau misalkan begitu, eee, langkah apa lagi sih Bu Elis yang bisa Bu Elis lakukan gitu untuk mengurangi permasalahan itu? Eh, saya saya terfikirnya untuk kolaborasi sama BK gitu kan, sama tim BK untuk menyiapkan Mhm. Selain instrumen sama buka. ini apa sih, minat belajar ya. Saya cek dulu minat belajar mereka, terus saya juga bisa eh, apa namanya, sama rencananya pengen sama teman-teman MGMP gitu. Jadi Mmm. mereka mengobservasi pembelajaran saya, apakah pembelajaran saya misalnya di kelas emang bikin boring gitu ya Bu ya. Jadi Mhm. saya pengen meminta teman saya serumpun MGMP untuk observasi saya gitu. Itu sih Bu Mhm. yang kepikiran sama saya. Bagus sih, bagus sih. Menurut saya Bu Elis udah ini ya, udah mulai, apa, me melakukan yang terbaik itu potensinya juga ada Bu Elis ke arah sana. Terus ini nih, kira-kira apa lagi nih, kira-kira selain selain ke MGMP yang perlu Bu Elis lakukan tuh apa lagi? Supaya beban masalah itu, ter 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 tersolusikan gitu. Paling saya ini apa namanya, ya ke teman-teman tadi nanya ke mapel-mapel lain gitu, apakah mereka juga sama gitu, mengalami hal yang sama dengan saya di beberapa anak ini gitu. Apakah mereka juga eh, sama gitu, suka tidur gitu, atau hanya di pembelajaran saya, mungkin itu ya. Jadi urutannya mungkin saya sama BK dulu, apa saya nanya dulu ke teman-teman, mungkin ya saya nanya dulu ke teman-teman, terus saya sama BK, terus saya minta teman saya observasi gitu, bisa kayak gitu sih Bu kalau saya. Nah, untuk memaksimalkan banget selain BK, terus kan ke observasi, minta observasi ke MGMP. Nah,
untuk memaksimalkan penyelesaian masalah ini ya, kira-kira langkah apa yang paling mungkin dilakukan gitu sama Bu Elis Ya itu Bu supaya paling gitu teratasi. Jadi pembelajarannya itu gitu bagaimana gitu. iya Selain sama itu, supaya si anak-anak eh abis mm, diobservasi sama sama temen, mungkin saya jadinya ketika tahu misalnya nanti saya lemahnya di mana, pembelajarannya saya kurangnya di mana, jadi saya bisa mulai merancang merancang pembelajaran yang membuat anak aktif gitu kan ya. Jadi mm, eh, apa namanya mungkin bisa jadi anaknya nantinya banyak bergerak di dalam kelasnya, diskusi, jadinya kan jadi nggak ngantuk gitu. Kalau saya kepikirannya itu Bu. mm. Ih, bagus dong, Bu Elis. Ya saya salut sama Bu Elis. Bu Elis udah bisa kok menyelesaikan masalah dengan potensi Bu Elis sendiri ya. Bagus, udah kolaborasi, Hmm, sudah apa namanya meminta MGMP untuk mengobservasi, juga menggunakan metode pembelajaran yang aktif ya. hmm. Nah, dari situ eh, dari situ yang mau ditingkatkan lagi dari pergeseran tadi angka 5, menurut saya itu Bu Elis kan udah oke. Dari angka 5 itu pergeserannya berapa angka lagi menuju kalibrasi yang skala 1 sampai 10-nya. Ya kalau saya pengennya di angka 9 sih Bu, maksudnya jadi saya harus harus Iya. bisa ada progres gitu, bahwa anak-anak ini tuh nanti tuh nggak tidur lagi gitu di pembelajaran saya. Mereka aktif, mereka mengikuti pembelajaran secara secara apa namanya ya, aktif aja gitu, nggak tidur gitu. Itu sih. Iya, iya, iya. dan Mm-mm. dan Jadi, di semua pelajaran saya gitu, jadi nggak ada yang tidur lagi, jadi saya berpikirnya gitu. iya bagus ya, bagus bagus Bu Elis bagus ya. Kan Bu Elis tadi sudah melibatkan rekan, terus Hmm. MGMP atau misalkan Bu Elis sudah melakukan pembelajaran ya secara aktif dan menyenangkan gitu. Pertimbangan Bu Elis, eh, kenapa melibatkan mereka gitu? Sampai melibatkan mereka kenapa? Ya tadi kalau kalau BK mungkin untuk di ininya ya, untuk di menyiapkan instrumen Mm-mm. instrumen tadi itu minat dan bakat, mungkin siapa tahu mereka emang emang nggak suka matematika gitu kan ya. Nah habis itu berarti berarti saya harus memberikan memberikan pembelajaran, gimana caranya meramu pembelajaran agar mereka tuh tertarik gitu sama matematika. Terus Oke, yang satu lagi sama teman-teman MGMP, biar saya ada masukan gitu iya iya tentang iya. cara ngajar saya mungkin. Jadi ada nanti ada diskusi sama teman-teman juga, eh, apa sih namanya, oh tadi tuh cara ngajarnya kurang begini loh, kurang begitu loh gitu. Jadi kan saya dapat banyak masukan gitu kalau misalnya eh, ada temen yang melihat saya ngajar tuh gitu. Jadi kan kalau kalau sendiri kan ngajar jadi kayak bener sendiri aja gitu, tapi kalau ada yang Iya, observasi, iya. ada yang observasi jadinya apa ya, terekam gitu, maksudnya terefleksi nantinya, oh kurang begini, lebihnya begini gitu. Kayak gitu lah Bu. Oke, 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 oke. Nah, Bu Elis, itu udah bagus ya, bagus, bagus sekali. Setelah adanya kontribusi dari pihak lain, apa Bu Elis apa rencana ke depannya? Ya itu Bu, saya mulai menghubungi BK, Mm, terus nanti mulai saya merancang merancang pembelajaran gitu kan ya, merancang pembelajaran yang mm, di dalamnya skenario nya anak-anaknya aktif gitu, yang melibatkan anak-anak gitu, bukan bukan mereka sebagai objek gitu. Jadi biar mereka menjadi mm. menjadi subjek gitu, subjek pembelajarannya. Terus abis itu ya kepikirannya itu apa sih nama, ajak teman-teman MGMP untuk ini, untuk lihat. Oke. Iya, Bu Elis, bagus ya. Terus kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Bu Elis ya?
supaya bisa menuntaskan soal itu, masalah Bu Elis, masalah anak-anak supaya tidak tertidur, kayaknya Saya butuh waktu berapa lama gitu? saya besok sih bisa bisa mulai menghubungi Mhm, BK ya. Saya besok bisa mhm, mulai menghubungi BK, bisa nanya-nanya tentang ada punya instrumen gak untuk menilai minat anak-anak gitu. Terus mhm, selain itu juga saya bisa mulai merancang pembelajaran gitu. Mungkin mhm. sekitar sekitar 2 pekan Bu Lia. 2 pekan ya, Hmm, 2 pekan, oke. Jadi, permasalahan Bu Elis itu jika diatasi dengan baik, langkah apa yang akan dilakukan Bu Elis agar permasalahan ini tidak akan terulang lagi gitu? ya itu Bu Jadi Lia, saya ingin gimana jadi Bu caranya? Elis komitmen gitu supaya tidak terulang lagi nih harus Ya, bagaimana gitu Bu Elis? saya mungkin harus harus berkomitmen untuk melakukan Heeh, pembelajaran yang aktif terus ya. Maksudnya kalau misalnya sudah terbukti bahwa anak-anaknya itu misalnya emang karena males ya, males ikut pelajaran saya iya, karena saya gitu-gitu terus misalnya ngajar ceramah terus misalnya atau apa terus gitu. Jadi mungkin iya. saya kedepannya pengen berkomitmen untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif terus gitu. Iya, bagus bagus Bu Elis. Saya senang dengarnya kalau bisa bercerita begitu, sehingga Bu Elis mungkin agak sedikit plong gitu ya, Hmm, bisa bisa apa namanya, mengeksplor lagi potensi-potensi yang ada di Bu Elis gitu ya? iya iya. Heeh. Oke Bu Elis, kiranya cukup ya Bu Elis? Iya nih Bu Lia, Eee, makasih ya. Jadi saya kayak tercerahkan gitu. Saya jadi kayak punya heeh, solusi gitu. Dari tadi kan saya bingung tuh apa ya, kenapa ya, gimana ya gitu. Sekarang tuh jadi kayak oh, oke, jadi langkah-langkahnya saya tahu gitu harus apa aja saya ke depannya gitu. oh iya. Iya Bu Elis, ya Allah terima kasih banyak juga, mungkin itu juga sebagai masukan ya, Hmm. masukan gitu. Nah, terakhir nih, kira-kira kalau misalkan kita bertemu lagi gitu, nyantai lagi gitu, kira-kira, eee, kapan tuh? Kapan ya? Tadi udah 2 pekan teh, Paling apa, kembali untuk membicarakan mengetahui hasil upaya kita gitu, upaya-upaya paling Bu Elis gitu kapan ya? paling Kita bisa dua ngobrol santai lagi, heeh. dua setelah saya 2 pekan ini mungkin saya pengen cerita ke Bulia ya. Nanti progresnya seperti apa gitu. Iya 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 iya. Kemajuannya atau apanya gitu, perkembangannya semuanya pengen cerita lagi ke Bulia. Setelah 2 pekan nanti mungkin Bulia kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi. Oke, iya iya iya. Soalnya kalau misalkan anak itu, mengikuti pelajaran saya ya, kan pelajaran saya pagi-pagi, jadi anak itu Hmm. tuh nggak bermasalah gitu. Jadi, ya mudah-mudahan, ke depannya Bu Elis tetap komit ya Siap. dengan masalah ini. Ya Bulia. Oke, Makasih loh terima Bulia. kasih banyak. Nanti kita lain waktu, Elis. Ya, sampai ketemu Udah, ya Bulia nanti 2 pekan lagi insya Allah sudah ada progres. oke, siap, Elis. Terima kasih Oke, terima banyak. kasih. Ayo Bulia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Terus, sekarang apa nih refleksinya? refleksinya nanti aja terakhiran dibarengin dua-duanya. Terakhir kan? Hmm. Oke 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 oke. Oke, sekarang bagian saya Koci ya. Ya, Koci, oke. Bismillahirrohmanirrohim. Permasalahan kedua yaitu saya sebagai mapel PAI ada kesulitan ketika anak-anak susah menghafal, terutama juz amma ya gitu. Jadi memang itu kesulitan saya dari dulu. Begitu Bu Elis, siap. mangga. Oke. Bulia yang nemui saya atau gimana? Janjian. Oh iya, iya, eee, nemuin di kantor saja ya pas waktu Oke. istirahat. Mhm. Hai Bu Elis. Bulia, katanya ada yang mau diobrolin ya? Oh iya Bu Elis, ya ampun bisa duduk-duduk di sini dulu bentar nggak? Ayo, ayo, Bu ayo, Elis sini ngobrol boleh. ya, Saya juga lagi nggak ada ini kok, lagi nggak ada nggak ada kesibukan. ya? Insya Allah. Oke.
Bu Elis, ya ampun sebentar saja Bu Elis, minta Oke. waktunya. Mm-mm. Mungkin sepertinya Bu Elis, ya rekan yang menurut saya paling apa ya, paling bisa diajak komunikasi gitu. Mm. Iya Bu Elis, begini nih, saya tuh punya, aduh gimana ya, saya tuh punya masalah, ya sebetulnya tidak ini sih, tidak aneh sebetulnya. Saya kan mapel gitu ya. Iya. Jadi itu gimana sih Bu Elis, kalau misalkan, duh saya tuh greget banget sama anak-anak yang memang hafalannya itu kurang gitu. Hmm. Padahal saya itu memang tiap 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 saya masuk gitu ya, selalu saya mengulangi gitu. Dari Hmm. kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, saya selalu Hmm. mengulangi hafalan-hafalan itu gitu. Tapi memang mungkin tidak cukup kali ya Bu Elis ya dengan cara seperti itu. Iya. Jadi saya tuh kesel kalau misalkan memang anak itu uh, susah lagi gitu. Apalagi kalau baca Al-Quran surat apa Al-Kafirun Hmm. gitu. Kan itu Al-Kafirun lumayan ya, Hmm. suka inilah gitu. Hmm. Begitu Bu Elis. Jadi apa ya, suka jadi suka saya capek gitu, capek sendiri gitu. Hmm. Gimana gitu Bu Elis? Tadi Bu Lia bilang anak-anak susah menghafal ya, apalagi di juz Mm-mm. amma, betul ya? Juz 30. Iya, Menurut iya. Bu Lia kenapa kenapa hal ini penting, penting Ibu selesaikan gitu maksudnya? Mm-mm. Menurut Ibu kenapa? Penting lah Bu. Masalahnya kan memang pertama memang itu kan untuk bacaan-bacaan sholat ya, Hmm. ketika anak-anak juga membiasakan sholat gitu. Keduanya memang setiap tahun sekali juga memang ada kompetensi-kompetensi di kabupaten gitu yang memang mengharuskan anak itu menghafal gitu ya. Hmm. Terus memang penting juga sih untuk apa, biar mereka itu mengenal Al-Quran, makhraj gitu, Hmm. begitu Ya. pelafalan-pelafalannya Hmm. begitu. Untuk tadi Ibu bilang untuk bacaan sholatnya. Nah ini menurut Ibu apakah sudah ada kegiatan gitu di sekolah misalnya yang eh, menggunakan ini itu? Ada, Ada. ada sangat sekali. Hmm. Kalau itu ya, kita itu kan setiap hari Jumat atau misalkan Hmm. dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang anak-anak itu nggak semuanya sholat duha, tapi Hmm. memang kelas 1 itu nanti pagi hari Senin gitu, kelas 2 hari Hmm. Selasa, kelas 3 hari hari biasa seterusnya gitu. Ya Bu Elis begitu Bu Elis. Ya, untuk sholat duha berarti ya Bu ya. Eh, Iya sih gitu. nah sejauh ini eh, apa yang sudah Ibu lakukan itu untuk bisa mengatasi masalah yang tadi tuh? Mm-mm. Hmm. Kadang saya juga terpikirkan ya ampun gitu ya. Ya saya sih memang Hmm. sudah apa namanya, sudah menjalankan gitu untuk komunikasi dengan orang tua. Ya Hmm. sebelum dengan orang tua sih rekan sejawat ya Bu Elis. Dengan Ya. rekan sejawat itu pasti saya tuh memang dari sudah apa sudah mengkomunikasikan dengan rekan sejawat Hmm. agar setiap pagi itu membiasakan Hmm. hafalan-hafalan gitu. Hmm. Terus memang doa-doa harian gitu supaya mereka terbiasa. Jadi tidak ketemu saya seminggu sekali ya, sangat waktunya juga sangat terbatas gitu. Hmm. Nah itu Bu Elis dengan rekan-rekan dulu gitu. Dengan itu bagus ya Bu, kalau menurut saya dengan rekan sudah bagus Ibu, apa namanya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan gitu. Nah kira-kira selanjutnya apa lagi nih, langkah selanjutnya yang Ibu terfikirkan? Mungkin itu apa namanya, dengan orang tua, Hmm. akan bekerja sama dengan orang tua. Hmm. Untuk apa namanya, untuk supaya, ada les-les gitu. Hmm. Sebelumnya memang iya, saya juga sebetulnya Bu Elis, sebetulnya saya tuh les juga ya, Hmm. sebelum sebelum banyak kegiatan seperti ini ya, terus, yang saya kerjakan, yang saya ini emang sebelumnya saya suka mengadakan les, karena dengan Hmm. berbagai kegiatan ya,
terus dengan status saya sekarang ini, ya saya tuh les tuh ditinggalkan gitu, makanya saya tuh merasa merasa, "Ya ampun ini gimana?" Gitu. Nah, saya tuh sekarang, ya inilah apa, mulai bekerja sama dengan orang tua Mhm. gitu, sehingga nanti orang tua, akan apa ya, akan mungkin, memikirkan anak-anak mereka supaya Mmm. hafalannya lebih ditingkatkan. Mmm. Terus saya juga akan menghubungi guru ngajinya, Mmm. guru ngaji di sekitar lingkungan mereka saja gitu. Nah, kalau ke guru ngaji mungkin saya akan, apa, mengunjunginya sendiri karena, Mmm. kalau guru ngaji itu tidak banyak ya, Bu Elis, di lingkungan mereka itu paling ada 2 atau 3 orang lah gitu, Mmm. yang membuka, apa namanya, seperti, ngaji-ngaji sore gitu, Oh. madrasah-madrasah begitu. Iya, Bu Elis, gitu. Ya, berarti tadi ya, saya simpulkan berarti tadi ke orang tua, Bulia mau ke orang tua dulu gitu kan. Lalu sebenarnya sebenarnya Bulia udah tadi melakukan les ya sebenarnya dari dulu tuh ya. Cuman karena Iya, sekarang kesibukan Bulia, jadi mhm, langkah itu sudah menurut Bulia sudah tidak berjalan lagi gitu ya. Nah, akhirnya Bulia mhm, akhirnya akan betul, ke mhm. teman-teman sejawat dulu mungkin ya. Yang tadi wali kelas betul ya? Iya, iya Nah, yang ke betul. wali kelas tadi langkahnya dengan 10 menit bukan? 10 menit Iya, dengan mengulang-ulang menit mengulang gitu, hafalan. doa-doa harian gitu, terus ya hafalan-hafalan yang sudah terjadwalkan ya, Bu Elis, dari kelas Ya. 1 jadwal ya kelas 1 kelas 2 kelas 3 Mm-mm. jadi bertahap naik naik dari Anas gitu, ya Al-Falaq gitu dan seterusnya gitu. Bagus lah menurut saya itu langkahnya sudah bagus itu ke teman-teman rekan-rekan dulu wali kelas gitu. Nah, selanjutnya yang ke orang tua Bulia akan seperti apa nih Iya, pendekatannya? saya akan kalau ke orang tua mungkin dari WAG ya, grup-grup WA, Hmm. di kelas juga, karena saya itu setiap wali kelas itu saya masuk, sebagai mapal Hmm. PAI saya masuk gitu. Ya. Ya itu mungkin, dari pemberitahuan seperti itu atau misalkan Mm-mm. ketika rapat memang Mm-mm. diitukan sama kepala sekolah gitu, Ya. dikemukakan sama kepala sekolah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sekolah gitu. Mm-mm. Dan satu lagi ke guru ngaji tadi, Ibu. Ya, Iya, ke guru kalau kunci, ke guru ngaji gitu. itu langsung Bulia datang aja. Iya, Mm. saya akan datangi Bu Elis, saya akan datangi insya Allah mereka mau bekerja sama karena, mereka juga, sama kan potensinya dengan guru gitu, Mm-mm, mm, betul. membimbing anak-anaknya, anak-anak ngaji mereka gitu. Ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Mhm, Bulia eh, ketika apa sih ini sudah eh, upaya yang Bulia sudah lakukan ini mhm, kira-kira di angka berapa nih? Kalau misalnya Bulia mhm, pengen saya pengen di angka segini sih. Atau sekarang deh, sekarang dulu. Sedang di angka berapa iya, nih? mhm, iya, kalau sekarang itu sepertinya di angka 7 ya. Ah, 7. Kalau tadi yang sudah di itu Mm-mm. kan, yang sudah di, apa, mengkomunikasikan dengan rekan, Mm. orang tua, Mm-mm. kerjasama dengan guru ngaji, itu kayaknya Nah, masih di angka 7 atau 8 lah gitu. Bulia pengen setelah misalnya kita melakukan upaya-upaya tadi nih, Bulia pengen Mhm, meningkat di angka berapa? di angka 9 sih pengennya, Bu, Hmm, ya. di Nah, angka 9. upaya tadi Bulia akan mulai dari kapan nih? Kira-kira. Dimulai dari kapan? Dari ya dari sekarang. Dari sekarang? Dari sekarang kalau Hmm. misalkan saya pengen meningkatkan di angka 9, itu mungkin saya akan, mencari cara untuk untuk, si anak itu lebih bisa mengkonsentrasikan itu dengan cara kompetisi juga, Belis. Hmm. Oh Kompetisi iya, sekolah begitu, bagus bagus. Belis. Iya, saya pengen skala saya itu 9, Belis. Jadi saya Ya. pengen berbagai cara itu pengen saya lakukan gitu demi anak-anak. Memang, penting banget bagi saya itu, Betul. Belis. Hafalan-hafalan, ya hafalan-hafalan Al-Qur'an gitu ya. Hmm. Ya walaupun mereka kecil gitu, tapi kan tetap harus di explore gitu, harus Hmm.
heeh, harus di potensinya itu harus dikembangkan lagi gitu, dikorek-korek lagi gitu, Hmm, ya di apa ya namanya tuh, di apa Bu Elis, ditingkatkan, nama kenapa? ditingkatkan lagi ya, perlu ditingkatkan Iya, lagi. pokoknya ditingkatkan lagi itu, si anak-anak itu Bu Elis, seperti Tadi itu. ibu tadi ibu bilang ikut kompetensi berarti anak-anak ya. Nah, Iya, berarti itu juga jadi salah satu upaya ibu berarti nantinya iya, nantinya gitu ya. betul Bu Elis, betul, Anak-anak sering kompetensi gitu ya jadi. Nah, eh betul. progresnya kira-kira berapa ini nih? Upayanya Ya, perlu berapa lama nih Bu Lia kira-kira untuk biar kita tahu nih ada progres nih. iya iya. Sepertinya kan sekarang udah berjalan nih Belis Mm-mm. ya, udah berjalan ya. Jadi sepertinya sih ya kita lihatlah 2 bulan, 1 bulan 2 bulan lah Belis. Mm-mm. Insya Allah bisa, Satu Insya Allah bulan dua bisa. bulan. Mhm. Nanti Iya. eh, Bu Elis juga bisa lihat sih. Nanti kan Mm. setiap Sabtu di sekolah kita kan mengadakan Sabtu itu mengadakan ajang bakat ya. Mm-mm. Nanti bisa lihat aja, bisa lihat nanti tapi dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ya. Mm-mm. Itu juga ajang bakat nanti kelas 1 atau 2 atau 3 4 5 6 untuk mapel PAI-nya itu memang nanti akan dimunculkan gitu Bu Elis. Bagus ya. Jadi biar Ya, kita kelihatan gitu progresnya ya 1 atau 2 bulan ya, ini. Tapi ya, ya, progres mudah-mudahan aja. secara keseluruhannya kan 2 bulan nih kira-kira. Saya pengen dengar cerita lagi dari Bule gitu setelah 2 bulan itu sudah kita maksimalkan nih. Ada Iya, progres pasti udah besar banget kan ya. Kita pengen lihat lagi gitu cerita ke depannya nih. Seperti apa gitu ya. jadi ya Allah saya bisa menjalankan dengan komitmen saya Hmm, gitu ya. Bisa memang apa namanya, memang lebih terarah lagi gitu Belis untuk memandu anak-anak hmm, menghafal Al-Quran gitu. oke. Bulia, Begitu Belis. apa nih yang Bulia dapatkan dari obrolan diskusi kita hari ini? Ya asik ya, ya maksudnya memang jadi saya itu jadi terbuka gitu. Ternyata potensi saya itu memang ada ya Belis Hmm, untuk solusi-solusinya itu hmm, gitu, apa sih, ya mungkin saya cobalah Bu Elis lah, hmm, seperti yang tadi saya bilang, mencoba begini, ini gitu. iya. Insya Allah, itu yang saya senang Bu Elis, Alhamdulillah. percakapan kita ini. Iya, alhamdulillah ya. Berarti kita bisa ketemu lagi nih nanti. Saya pengen denger apa ceritanya lagi nih nanti setelah eh Hmm, mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan ibu nanti kedepannya bisa jaga komitmennya itu tadi 1 2 bulan ini nih. Saya pengen lihat amin, apa amin, Insya Allah Bu Elis. gitu. Terima kasih ya Bu Elis Sama-sama ya, Bu sudah Lia. dibantu Eh saya nanti gitu. ketemu lagi dua dua bulan lagi untuk dengar cerita banyak lagi. Ya, begitu ya Bu Iya, Lia. Makasih. ya, Bu Elis, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Elis Sama-sama. tidak bosan ya Iya, Bu mendengarkan Lia. saya gitu. Oke. Selalu menjadi inspiratif gitu Bu Elis. Amin. Ya, sama-sama Bu Lia. Iya, Semoga sukses iya. ya. Amin, amin, insya Allah, Bu Elis. Oke. Dah, Jadi refleksi. refleksi, Heeh. Refleksinya refleksi sambil nulis nggak cukup, sih? Tapi saya nggak dibuka wordnya. cukup saya aja lah yang membaca refleksi ya. Boleh. Oke Bu Lia ya. yang bacain ya. Jadi refleksi hari ini itu Yang pertama apa apa? yang sudah berjalan, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Oke. Langsung jawab ya. Bu Lia, Elis dulu apa Bu Lia dulu? Elis dulu kan Eh, tadi melihat Bu Lia ya. Baik, Oke. dua-duanya juga bisa. Kalau Ya tadi terserah. kalau tadi saya yang bulia yang pertama itu semuanya sudah ada ya dari tujuannya dari mulai menanyakan apa yang bisa dibantu seperti itu sudah ada, lalu identifikasi masalahnya sudah nampak dari apa namanya Masalahan ya. eh permasalahannya nanyain masalahnya apa sampai dirinci gitu kan masalahnya tuh sebenarnya apa gitu. Terus Hmm. ininya juga apa namanya rencana aksinya tadi sudah terlihat ya bahwa ibu tuh seperti obrolannya memancing untuk
saya merencanakan apa nih gitu, aksi-aksi apa nih gitu. Dan yang terakhir eh, tanggung jawab ya. Tadi sudah kelihatan gitu bahwa Mm, menyepakati apa, sampai mau berapa lama kita berkomitmennya, lalu eh, melakukan apa sih dengan siapa-siapanya, kan tadi kita ini ya apa sih sudah melakukan itu gitu. Itu aja mungkin Bu. oke, oke. Saya sih cuma menambahkan saja ya, selama Mm-mm. berlangsungnya percakapan tadi itu memang saya sudah menjadi pemberi pertanyaan ya sebagai coach gitu, Mm-mm. dan juga sebaliknya sebagai coach juga saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari coach gitu ya. Mm-mm. Hmm, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya, sampai di kan sampai dikorek-dikorek lagi ya. Terus dan bisa dipahami coach ya. Mm-mm. Iya Oke. betul. Dan coach juga, ibu juga bisa bisa saya pahami gitu. Mm-mm. Nah, itu saja kalau secara teorinya. Nah, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya mungkin kalau Boleh saya? tadi Hmm, Bulia dulu boleh. oke ya. Yang perlu ditingkatkan itu adalah kemampuan untuk hadir secara utuh. Mm-mm. Memang untuk hadir secara utuh tuh kita memang susah Iya 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 benar. karena memang khususnya pikiran saya itu memang karena disibukkan dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dilontarkan berikutnya kepada koci gitu ya. Jadi memang sambil sambil apa sambil mendengarkan coach, sambil mendengarkan koci juga saya juga harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan Jadi selanjutnya gitu jadi yang belum mengalir dilontar. ya Bulia. Kita belum Ya, mengalir ya, belum terlalu ya, mengalir gitu. Jadi kayak ya, nanya apa gitu. lagi nih, nanya apa lagi. Nah itu Iya betul. ya betul betul Belis ya itu yang ditingkatkan itu memang kesadaran penuh kita lah Iya. selama kita coach gitu ya. Hmm. Dari Bu Elis sama ya. Sama itu, kehadiran penuh ya. Kita belum kayak ya itu tadi Nah, itu kepikirannya nanya apa lagi, nanya apa lagi. ya, gitu. Ya, yang ketiga itu apa yang Anda lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi apa yang Anda lakukan nih untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Karena menurut saya itu ya untuk tetap dalam kehadiran penuh itu saya mencermati, selalu mencermati gitu ya, Fokus maksudnya ya. mencermati, mencermati, fokuslah, berusaha menyimak juga, menyimak gitu ya secara utuh jawaban yang dipaparkan oleh coach. Jadi jangan sampai, jangan sampai memang kita kemana-mana lagi gitu arahnya itu loh Bu Elis. Nah itu, Hmm. Iya. itu aja mencermati, berusaha fokus, berusaha menyimak lah, menyimak secara utuh jawaban yang dipaparkan oleh Koci begitu Bu Elis. Menambahkan juga paling ini ya, Mm, eh, mendengarkan dengan rasa tadi ya. Jadi kayak apa ketemu kontak mata gitu, kayak gitu tuh kayak karena kita ya, juga ya tadi karena balik lagi karena kita jadi kayak kepikiran pertanyaan, jadi jadinya eh, ya bisa tuh. Jadi memang kita tuh belum seutuhnya apa ya, belum seutuhnya emang merasakan apa yang dirasakan Koci gitu. bener-bener. Nah begitu. Oke lanjut aja nomor 4 ya. Ya. Apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hmm. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu ya kalau menurut saya itu kehadiran penuh kehadiran penuh saya ketika melakukan coaching gitu ya, Hmm. dengan cara memberikan kesadaran diri bahwa saat ini saya berada dalam posisi coach gitu. Begitu juga dengan coach ya, eh, harus memposisikan diri sebagai coach gitu. Jadi Iya sih. lumayan agak Iya betul. ya begitu eh ya. Apa sih namanya, tadi apa ngerasain apa yang
apa yang dikeluhkan Koci itu kan ya, masalah yang dihadapi Koci itu, jadinya kitanya serius gitu ngedengerin ya, itu mungkin ya. Jadi kalau gitu. serius, nyimak serius, fokus gitu, jadi kan kitanya jadi bisa ngasih solusi, Yes. Mm-mm. membantu membantu dia mencari solusi gitu yang terbaik gitu. Ya, ya, bisa bisa seperti itu bisa. Pokoknya mengembalikan kesadaran diri kita aja Mm-mm. gitu. Ya, memang sedang berada di posisi coach ataupun koci gitu. Terus yang terakhir ini tulis umpan balik dari koci Anda. Pertanyaan untuk koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Menurut saya dulu ya. Boleh. Nah, pada saat saya di coaching itu oleh coach, memang saya merasakan bahwa ada kekuatan atau motivasi ya, kekuatan atau motivasi yang lebih dibandingkan sebelum melakukan coaching. Hmm. Hmm, ada kekuatan, motivasi gitu, ada potensi-potensi saya bahwa saya tuh memang bisa gitu. Hmm. Oh, ternyata mungkin bisa seperti itu. Hmm. Tapi dalam tahapan versi saya gitu tentunya gitu. Dan saya juga mendapatkan keyakinan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi itu selalu ada jalan keluar. Gitu, Bu Elis. Walaupun akar solusinya itu berasal dari diri saya sendiri. Jadi persoalan dari diri saya, tapi memang saya memang pasti ada jalan keluarnya gitu. Hmm. Kalau saya tadinya kan apa namanya, kayak buntu ya, kayak nggak Mm-mm. ngerti harus apa. Setelah coaching jadinya tercerahkan gitu, jadi kayak tercerahkan, oh iya ya gitu. Saya tuh bisa ngelakuin ini loh gitu, tapi kalau dipikirin sendiri kan belum tentu ya kita bisa seperti itu gitu. Jadi mendapatkan pencerahan dari hasil ngobrol dan hasil diskusi gitu tadi sih. Mm-mm. Itu sih. Oke. Eh, oke, mungkin itu saja ya, Bu Elis tentang apa refleksi diri dan hasil apa hasil umpan baliknya gitu ya. Hmm. Udah selesai ya? Mungkin kalau kemarin memang dikirimkan ya, sekarang tidak ya, Jadi dari sini ya, langsung. langsung dari sini. Jadi Ini langsung direfleksi ini dari sini. udah selesai. Rekamannya boleh di off kan dulu nggak? Enggak, itu udah 30 menit kan? 60 menit atau Ini masih 42 menit. Tapi kan nggak apa-apa, kita sampai 16:45. Ini ada 5 menit lagi, 4 menit lagi. oke. Jadi memang cukup atau misalkan ada apa lagi gitu, Bu Elis? Kalau saya rasa cukup, Bu. Cukup ya? Hmm. Ini udahin dulu, stop dulu. Oke lah, Saya stop. saya drag dulu ya ininya ya. Oke.